Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Welcome to GBDI Zion Altar Next Gen. Ibadah kami ada di setiap hari Minggu pukul setengah 10 pagi via YouTube. Kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung dalam home sale yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Enjoy the service! Selamat pagi teman-teman Next Gen semua. Selamat pagi. Mari kita di pagi hari yang cerah ini kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita serahkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau
Engkau telah mengumpulkan kami di sungai tinggi ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dan diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman Nesian dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Di masa-masa yang sukar seperti ini, banyak hal yang membuat kita ketakutan, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Bahkan mungkin sebagian dari kita pemikirannya sudah terlalu negatif tentang apa yang akan terjadi hari esok. Karena kita banyak sekali mendapat informasi baik itu hoaks ataupun nyata. Namun di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan dari satu kisah, yaitu kisah bangsa Israel. Musa adalah utusan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa ini, teman-teman, bangsa Israel sudah banyak sekali melihat mujizat yang Tuhan berikan bagi mereka. Untuk mereka keluar dari Mesir. Melalui 10 tulah, jika kita baca, 10 tulah itu terjadi karena Musa mengajukan kepada Firaun untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Namun Firaun tetap mengeraskan hati. Firaun tetap menolak untuk melepaskan budak mereka. Namun kita tahu bersama bahwa saat bangsa Israel ini sudah keluar, saat bangsa Israel ini mengikuti kehendak Tuhan, mereka keluar dari Mesir, mereka mempunyai rasa ragu, mereka mempunyai kekhawatiran, ketakutan. Itu adalah manusiawi. Namun, mari kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan. Sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kita sudah melihat banyak sekali mujizat Tuhan. Kita sudah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Namun, tidak disangka-sangka pandemi datang dan memuncak lagi. Kita mulai khawatir mungkin. Kita mulai cemas. Kita mulai takut tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi ke depannya. Planning kita semua sudah kita rencanakan dari awal tahun. Mungkin dari tahun-tahun lalu kita sudah planning. Namun semuanya kacau karena COVID. Namun satu hal yang mau kita belajar adalah kita mau tetap berjalan bersama Yesus. Kita mau tetap percaya bersama Yesus. Kita mau menaruh harapan kita kepada Yesus. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada siapapun. Namun kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Saat mereka ketakutan, bangsa Israel ini, dia berseru kepada Tuhan. Bangsa ini berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Namun, yang aneh, ketika dia sudah melihat, bangsa Israel sudah melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan, namun mereka masih takut. Mereka masih cemas. Mereka masih khawatir. Di ayat yang ke-11 adalah, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka masih tidak percaya. Mereka percaya cuma setengah-setengah. Mereka tidak menyerahkan semuanya, harapan mereka. Mereka tidak menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Saat orang sudah menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, dia akan berserah kepada Tuhan. Dia akan menyerahkan, dia akan percaya sungguh-sungguh bahwa masa depannya, bahwa apapun yang ia hadapi, Tuhan yang akan membuka jalan. Di dalam ayat yang ke-13 juga dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut.
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Penghalang kita untuk menerima pertolongan Tuhan adalah rasa ketakutan. Di dalam ayat yang ke-9, Keluaran 14 ayat yang ke-9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Saat mereka melihat bangsa Mesir mengejar mereka mempunyai rasa ketakutan. Jangan biarkan rasa ketakutan itu menguasai pikiran kita, termasuk hati kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, Tuhan itu memberikan roh kekuatan, roh kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Ketakutan adalah produk dari dosa. Jika kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang 8, Adam dan Hawa, mereka takut bertemu Tuhan karena mereka membuat dosa. Karena mereka memakan buah baik dan buah jahat. Makanya, jangan pernah kita merasa takut. Karena Tuhan itu memberikan roh kekuatan dan kasih dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Penghalang kita lagi saat kita mau menerima pertolongan Tuhan adalah logika kita. Apakah salah kita untuk berlogika? Tidak. Namun, saya tekankan di sini, jangan sampai logika kita lebih tinggi dari iman kita. Jangan sampai ketakutan itu lebih tinggi dari iman kita. Biarlah iman kita lah yang menguasai kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, yang kita pegang setiap hari. Memang situasi saat ini tidak baik. Memang situasi saat ini mencekam. Namun yakin dan percayalah, Tuhan yang memegang masa depan kalian. Tuhan yang memegang masa depan kita semua. Tuhan tidak akan membiarkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizinnya. Jika Tuhan mengizinkan, mungkin beberapa dari kita mengalami atau terpapar oleh COVID. Yakinlah dan percayalah, Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Tuhan mau memakai kalian untuk menjadi saksinya. Logika ini bisa membuat kita jadi menurunkan kualitas iman kita. Setiap masalah yang datang dalam hidup kita, itu adalah cara si iblis. Itu adalah cara si jahat untuk membuat kita lupa akan pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Akan mujizat Tuhan yang sudah kita terima. Yang pernah kita alami. Kekhawatiran, ketakutan, itu adalah musuh dari iman. Kekhawatiran adalah bentuk intimidasi iblis. Saya tekankan, kekhawatiran adalah bentuk intimidasi iblis untuk menyerang orang-orang percaya, untuk menyerang anak-anak muda, untuk mereka tetap khawatir, untuk mereka tetap menggunakan logika mereka. Mereka tidak, supaya iblis itu membuat cara agar kita tidak mengimani, agar kita tidak percaya kepada Alkitab, kepada janji-janji Tuhan. Mereka membuat logika yang aneh-aneh. Mereka membuat pemikiran yang aneh-aneh. Kekhawatiran itu tidak berguna. Karena di dalam Matius 6 ayat ke-27, Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat mendapatkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran itu tidak berguna. Logika itu memang berguna, namun jangan sampai logika itu di atas dari iman kita. Logika yang benar adalah menyerahkan
pikiran kita, pikiran negatif kita, kekhawatiran kita kepada Yesus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10, bentar ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang benar adalah logika yang benar adalah menyerahkan pikiran negatif, segala kekhawatiran kita kepada Yesus. Dan mengatasi kekhawatiran kita dengan menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan rasa khawatir kita itu kepada Yesus. Melalui apa? Melalui kita doa. Melalui kita berdoa, melalui penyembahan kita. Saat kita memiliki hubungan yang baik, saat kita memiliki penyembahan yang baik dengan Yesus, saya yakin dan percaya segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita akan diredakan, akan lebih tenang hidup kita. Hidup dalam damai sejahtera adalah cara kita juga untuk menang dari rasa kekhawatiran kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Marilah kita memiliki iman yang teguh. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, logika kita yang negatif kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 juga di situ, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu memiliki berbagai cara untuk kita down, untuk kita khawatir, untuk kita takut. Namun kita bisa melawan itu dengan cara kita menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Itu akan membuat kita lebih tenang. Membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan jika firman Tuhan saja tidak kita pernah baca? Jika tiap hari pun yang kita baca cuman WA, informasi di WA, di Instagram. Apakah salah? Enggak. Namun, kita harus bisa memilih. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apakah itu berguna bagi kehidupan kita? Apakah itu bermanfaat bagi kehidupan kita? Apakah hal itu bisa menambah iman kita? Pesan dari Bapak Gembala adalah setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu. Setiap hari, bukan cuma 1 minggu sekali, namun setiap hari, karena firman-lah yang memberikan kita kekuatan. Iblis boleh mencobai kita. Iblis boleh membuat berbagai hal untuk kita khawatir. Namun, ingat, kitalah yang menentukan. Diri kitalah yang menentukan. Kita mau khawatir atau tetap percaya pada rencana iblis. Kita mau tetap percaya pada Tuhan atau percaya pada iblis? Dengan segala logika yang iblis berikan untuk kita merasa khawatir. Iblis bisa membuat kita khawatir, takut. Namun, finishnya, goalnya, kita sendiri yang pegang. Kita mau lebih percaya pada Tuhan atau pada iblis? Cara
untuk kita menerima pertolongan Tuhan adalah, yang pertama adalah memperbaharui pikiran kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Artinya adalah kita disuruh untuk mengucap syukur. Apa yang dimaksud adalah pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Bukan cuma mengucap syukur, namun jangan terlalu kita mementingkan hal-hal duniawi. Boleh kita mengejar impian kita, boleh kita mengejar masa depan kita, namun jangan lupa mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita, mengikut sertakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Makanya pikirkanlah segala yang di atas dan bukan di bumi. Yaitu adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri, akal kita sendiri. Namun kita mau menaruh semuanya kepada Tuhan. Kita mau, biarlah Tuhan yang berencana dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat kedua juga, di situ Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Sebelum kita menginjak pada kesempurnaan, kita harus melewati apa yang baik. Apa yang menurut firman Tuhan baik. Apa yang berkenan. Apakah kehidupan kita sudah berkenan? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Ataukah melalui hidup kita malah menjadi batu sandungan? Jadi, marilah kita sama-sama belajar untuk lebih giat lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dengan cara kita membaca firman itu setiap hari. Tadi adalah cara menerima pertolongan Tuhan adalah memperbarui pikiran. Dan yang kedua adalah percaya. Cara kita menerima pertolongan Tuhan adalah percaya. Di Ibrani 11 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebuah pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita jika kita mau percaya, jika kita meresponi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau menolong kita. Namun saat kita tidak mau percaya, tidak akan terjadi. Tuhan mau kita memiliki respon, yaitu percaya kepadanya, berharap penuh kepadanya. Cara Tuhan menolong setiap orang itu dengan cara yang berbeda-beda, bukan dengan logika kita, bukan dengan pikiran kita, namun cara Tuhan itu di luar segala pikiran kita. Apa yang tidak kita pernah lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, jangan mudah percaya akan apa yang dilihat oleh mata. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Marilah kita tetap percaya, walaupun kita belum menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Namun kita mau bersama-sama belajar untuk percaya, untuk mengimani bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, bahwa Tuhan sanggup memegang masa depan kita. Yang ketiga adalah kebenaran
tentang pertolongan Tuhan adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap setia. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7, Mazmur 103 ayat yang ke-7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kasih setia Tuhan itu tidak akan berakhir bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang percaya akan Dia. Dan saya tutup di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jika kamu percaya dan jika kamu tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Jika iman kita lebih besar dari logika kita, lebih besar dari rasa khawatir kita, Tuhan akan bekerja di depan kita dan kita akan diam saja. Jangan membatasi cara kerja Tuhan dengan pikiran kita yang sempit, pikiran kita yang kecil. Biarlah masalah kita serahkan, masa depan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama belajar untuk kita menaruh harapan kita. Kita mau sama-sama belajar berjalan bersama Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat semakin hari, semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Dan biarlah kami setiap hari dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu saja yang hidup dalam kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.